Resiko gagal bayar ada kami, Uku, Kredinesia, Bantu Saku di tahun 2024. Apa sih? Apakah mereka semua sudah punya DC lapangan atau belum? Dan kira-kira kalau sudah punya, kapan mereka akan datang menagih ke rumah kalian? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah resiko dan juga solusi gagal bayar di beberapa aplikasi pinjol seperti Kredinesia, Uku, ada kami, dan juga ya beberapa pinjol lain seperti pinjam duit dan lain sebagainya. Ya, ini adalah pinjol-pinjol legal ya yang akan kita bahas teman-teman. Dan di tahun 2024 ini tentu akan ada perbedaan-perbedaan dibandingkan di tahun 2023 terkait masalah jumlah DC ataupun ya yang dulunya belum ada DC terus sekarang ada DC dan lain sebagainya. Nah, untuk masalah pinjol-pinjol seperti ini, perlu kita ketahui juga kalau dibilang yang paling besar yang mana, yang paling besar ya ada kami. Nah, kalau ada pertanyaan, apa sih resiko telat bayar atau gagal bayar di ada kami? Nah, itu apa nih? Nah, ada kami ini memang pinjol yang besar, tapi perlu diketahui juga informasinya itu masih simpang siur terkait ada DC lapangannya atau tidak. Ada beberapa orang yang mungkin kemarin di area Batam gitu ya yang bilang ada DC ada kami yang sudah datang dan itu pun juga nggak jelas DC-nya apakah menyerahkan identitas, DC-nya apakah beneran itu DC, orangnya juga masih ragu karena ya cuman ngantarin surat penagihan dan nanya-nanya kapan bisa bayar, habis itu nggak lama pulang. Nah ini kan ada jadi dua hal, apakah itu DC atau cuman kurir aja yang nyerahin surat apa ya istilahnya, surat penagihan, surat peringatan dan apapun itulah, yang penting surat-surat menyurat yang membuat ya nasabah itu setidaknya secara formalitas ketakutan. Nah, sekarang kalau untuk pinjol-pinjol yang lain bagaimana? Antara Uku, Kredinesia, Bantu Saku, dan lain sebagainya, apakah mereka sudah ada DC? Nah, menurut pendapat saya, dan dari beberapa informasi yang saya kumpulkan dari teman-teman yang ada di TikTok ataupun ada di komen-komen YouTube yang bercerita atau sharing terkait masalah galbe pinjol tersebut, rata-rata mereka itu belum pernah didatengin oleh DC pinjol-pinjol tadi. Meskipun berada di kota besar, dan juga sudah lebih dari 3 bulan, tapi sampai sekarang masih belum ada yang didatengin oleh DC lapangannya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya nggak semua pinjol besar, pinjol-pinjol legal, dan pinjol-pinjol terkenal itu sudah ada DC lapangannya. Pastinya ada beberapa pinjol yang belum ada DC lapangannya. Nah, ini juga harus teman-teman waspadai dan harus juga teman-teman ketahui selalu akan ada ancaman-ancaman terkait masalah DC lapangan bakal datang ke rumah. Meskipun si pinjol itu tidak punya DC, pasti akan ada ya sedikit nakut-nakutin gitulah. Baik datanya akan kami kasih ke tim lapangan dan mohon untuk segera apa ya istilahnya, untuk segera bayar, yang membuat orang-orang itu pasti akan ketakutan. Waduh, DC lapangannya bakal segera datang nih. Gimana nih? Nah, itu akan bikin teman-teman sekalian akan jadi pusing. Ya, oke, mungkin segitu dulu video yang akan video kali ini ya. Semoga ini bisa sedikit memberikan informasi dan ketenangan juga buat teman-teman sekalian. Pesan saya cuma satu, nggak usah terlalu takut. Masalah kayak gini tuh resikonya cuma satu, yaitu slik OJK aja. Untuk yang lain-lainnya nggak perlu takut, masalah DC juga nggak perlu takut. Urusan denda ya memang pasti ada, tapi yakinlah bahwa denda itu juga bisa dihapuskan, bunga itu juga bisa dihapuskan. Tapi ya ini butuh proses waktu yang sangat-sangat panjang. Ya, perlu negosiasi antara sesama. Ya, maksudnya ada DC datang, terus kemudian kalian cuman punya duit buat utang pokok aja, dan kalian nego, bisa nggak ini diusahakan untuk dihapuskan bunga dan dendanya? Kalau bisa, saya akan usahakan untuk mencari dana talangan, gitu ngomongnya ya, tapi jangan beneran dana talangan ya. Agar mereka itu mau, wah orang ini mau usaha nih, mau minjem lain nih. Padahal sebenarnya kalian sudah punya duitnya di tabungan, tapi kalian nggak usah ngaku dulu. Biar apa? Biar mereka juga akan mengusahakan, akan diberikan solusi untuk dihapuskan bunga dan juga dendanya. Ini kan enak, kalian jadi nggak perlu bayar bunga dan dendanya, serta ya alhamdulillah hutang kalian akan beres. Ingat satu hal, kalian tetap harus meminta surat bukti lunas ya, agar kau di kemudian hari tidak ditagih lagi ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.